Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 SD Mugres, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat walafiat. Jangan lupa terus semangat dalam belajar ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Dengan pembahasan menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. 4. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. 5. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Nah, anak-anak, apakah keberagaman ekonomi itu? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Kegiatan ekonomi tersebut dibagi dalam beberapa sektor, seperti agraris, ekstraktif, industri, jasa, perdagangan, dan sebagainya. Keberagaman ekonomi dipengaruhi oleh keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda-beda atau beragam, kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena keberagaman ekonomi merupakan aset perekonomian negara yang perlu kita lestarikan. Anak-anak, berikut adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kita. Ada pedagang, kita perhatikan pedagang sayur ya di pasar. Kemudian ada pedagang, ada bakso, ada jual somai dan sebagainya. Nah, di bidang industri, ada industri pabrik pakaian, kemudian ada industri, di situ ada pabrik yang mungkin di sekitar kalian ada. Contoh kegiatan ekonomi yang lain adalah di bidang pertanian. Nah, perhatikan gambar. Kemudian bidang jasa. Bapak Ibu guru, pengajar, ini adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Tukang cukur juga kegiatan ekonominya di bidang jasa. Berikutnya, kegiatan ekonomi masyarakat, ada peternakan, ada ternak, kambing, sapi, dan sebagainya, ternak ayam. Ada perikanan. Nah, berikutnya, keberagaman ekonomi. Apa yang harus kita sikapi, yang harus kita lakukan bagi masyarakat yang kaya dan mampu, maka tidak boleh sombong. Yang kurang mampu tidak boleh malu, harus semangat dan bekerja keras. Nah, untuk bisa sukses di era globalisasi, dalam hal keberagaman ekonomi ini perlu adanya pendidikan yang
baik pendidikan yang bagus, keterampilan atau skill, dan harus adanya kerja keras. Anak-anakku semua, sekarang bagaimana sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar? 1. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. 2. Tetap bersikap rendah hati ketika memiliki penghasilan yang tinggi dan membantu orang yang membutuhkan. 3. Tidak mengejek teman yang kurang mampu. 4. Terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri. Anak-anakku, apakah globalisasi itu memberikan manfaat yang positif? Apakah sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Nah, anak-anak, kalian bisa membaca kitab tema 4, halaman 74. Di situ ada tentang globalisasi, beberapa pertanyaan. Coba kita bahas bersama. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Kemudian, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Yaitu budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Berikutnya, yang di halaman 75, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nah, karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, anak-anakku, di dalam kitab tema ada pernyataan berpikir global, bertindak lokal. Apakah maknanya? Yaitu berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Contoh sikap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, bersikap ramah terhadap sesama. Adapun yang bukan contoh sikap adalah menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama, lebih mengagumi budaya asing, memilih produk impor, menggunakan gaya pakaian yang terbuka, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Apa dampaknya? Budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Berikutnya, anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus cinta produk Indonesia. Apa pengertiannya cinta produk Indonesia? Yaitu upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Contoh, membeli produk dalam negeri, menggunakan produk buatan Indonesia, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Manfaat cinta produk Indonesia adalah membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat. Membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Lapangan pekerjaan semakin luas.
mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Yang bukan contoh adalah memilih produk dari luar negeri, melakukan impor barang, meremehkan kualitas produk lokal. Anak-anakku, kalian bisa lebih memahami lagi, dibaca lagi ya. Kemudian kita kerjakan latihan soal berikut. Ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Tulislah 3 contoh keberagaman ekonomi dalam masyarakat di lingkungan kita. 2. Tulislah 3 sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Jelaskan pengertian berpikir global dan bertindak lokal. 4. Jelaskan manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. 5. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Nah, anak-anakku, selamat belajar, anak hebat. Tetap semangat. Ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.